saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting. Ada 4 janji Allah di dalam Al-Quranul Karim, di antara janji-janji yang lain. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita janji kepada manusia sering apa tidak? Sering. Kita janji kepada orang lain, tetangga, istri dan segala macam sering. Persoalannya adalah apakah dengan janji itu senantiasa kita dapat tunaikan atau justru sebaliknya. Pasti di antara dua itu. Ada yang kita tunaikan, ada juga yang tidak bisa kita tunaikan. Tetapi ketika Allah berjanji kepada umatnya, kepada manusia, kira-kira janji Allah itu benar apa tidak? Pasti benar adanya. Yang pertama adalah, ini janji ini, percaya apa tidak nih? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam Ibrahim ayat yang ke-7. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka kemudian akan aku tambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi ini adalah merupakan warning Allah. Kalau kita ingin diberikan tambahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersyukur dari yang kecil-kecil. Maka atas kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan menambahkan rizki kepada kita. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka Allah akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, ternyata harus kita dulu yang ingat kepada Allah. Jadi artinya apa? Kewajiban dulu kita laksanakan, baru kita kemudian menuntut hak. Jadi ini sudah pasti. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ayo sama-sama kita ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan bahagia. Maka pasti Allah akan ingat kepada kita dan mencukupi segala macam persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, janji Allah itu di dalam Al-Anfal 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengazab hambanya selama hamba itu memohon ampun. Maka dari itu fungsi daripada istighfar itu sangat penting. Istighfar gimana bunyinya? Lafaznya Astaghfirullahaladzim. Cukup pendek. Bisa juga kemudian pakai istighfar yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Itu adalah istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, di dalam satu hari beliau tidak pernah kurang beristighfar daripada 100 kali. Kira-kira kita sudah berapa? Makanya kemudian kita ikuti imam ba'da sholat, itu pasti akan ada istighfarnya itu. Fungsi istighfar apabila kita punya dosa yang besar, maka dosa yang besar itu insya Allah akan terkikis. Apabila dosa yang kecil maka akan hapus. Apabila kita tidak punya dosa sekalipun, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, apa janji Allah kepada manusia? Itu ada di dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Ini semua hampir hafal, ya. Cuman kadang-kadang kita kurang yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti Allah akan kabulkan. Ini kira-kira percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Persoalannya adalah kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada tata caranya. Kita ta'awud dulu, hamdalah dulu, baca istighfar, salawat Nabi dan seterusnya. Insya Allah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian segala macam yang kita inginkan akan dikabulkan. Baik langsung, ditunda, atau paling tidak itu akan menjadi amal soleh dan juga pahala kita di surga nanti. Amin ya robbal alamin.